persiapan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan yang kami hormati hadirin beserta tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara malam resepsi HUT ke-438 Kota Takengon sekaligus silaturahmi Pangdam Iskandar Muda dengan pimpinan daerah dan segenap komponen masyarakat Kabupaten Aceh Tengah Selasa 17 Februari 2015 segera kita mulai. Aceh Tengah pada resepsi HUT 438 Kota Takengon sekaligus ucapan selamat datang kepada Bapak Pangdam Iskandar Muda, Bapak Insinyur Haji Nasaruddin MM, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya pada kita sekalian selaku hamba-hamba ciptaan-Nya. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang telah memberi suri tauladan kepada kita sekalian selaku umatnya demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekali lagi mari bersama-sama kita bersyukur karena pada malam yang berbahagia ini tanpa kita duga-duga kita bisa memperingati resepsi hari ulang tahun Kota Takengon yang ke-438 bersama Bapak Pangdam Iskandar Muda. Terus terang Pak Pangdam ini memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kami koordinasi dengan Pak Yogi, Pak Kazidam, tidak teringat ulang tahun di sini. Jadi setelah dicek ke jadwal kerja Pak Pangdam, alhamdulillah 17 bisa. Ya 17 saja. Ternyata 17 Februari rupanya Pak. Itu menjadi hari ulang tahun Kota Takengon. Takengon ini sudah berumur 438 tahun. Tepatnya Kota Takengon ini muncul disebut kota adalah pada tahun 1577. Mungkin dalam catatan kota-kota tua di Aceh tidak banyak, termasuk salah satunya adalah Takengon. Sesungguhnya Bapak Panglima dan seluruh hadirin sekalian, kalau Aceh Tengahnya sendiri tentu itu relatif lebih mudah, karena itu dibentuk dengan undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah otonom. Dulu masih di bawah Sumatera Utara tahun 57.
Tetapi Takengon sendiri sudah jauh lebih tua dari situ. Bahkan kalau menurut ahli arkeologi, Aceh Tengah ini sudah dimukimi oleh pendahulu-pendahulu kita 3000 tahun yang lalu. Sebagai kabupaten yang tua, kepada Bapak Pangdam kita laporkan bahwa dari kabupaten ini Pak telah lahir 3 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 1974. Kemudian pada saat reformasi, Aceh Tenggara sendiri sudah memekarkan Kabupaten Gayo Luas tahun 2002. Dan kita pun Aceh Tengah memekarkan kembali Kabupaten Bener Meriah tahun 2003, efektifnya tahun 2004. Dengan demikian Bapak Pangdam, wilayah Aceh Tengah yang sekarang luasnya 445.000 hektar, yang sebagian besar atau 79%-nya adalah kawasan hutan dengan berbagai status. Hanya 21% yang bisa digunakan untuk areal penggunaan lain, termasuk kebun kopi masyarakat, pemukiman dan lain-lain. Jumlah kampung 352 kampung, Pak. Di Aceh ada istilahnya mukim, ada 20 kemukiman dan 14 kecamatan. Jumlah penduduk tidak termasuk yang lahir hari ini 226.584 orang. Bapak Panglima yang kami hormati, dari jumlah penduduk 226.000 itu terdiri dari beberapa etnis. Yang pertama adalah yang dominan etnis Gayo, dataran tinggi Gayo ini. Kemudian yang kedua adalah etnis Jawa, sudah termasuk Sunda dan Madura. Karena ini daerah perkebunan, dulu banyak saudara-saudara kita yang berkebun di sini. Kemudian etnis Aceh pesisir, Minang dan lain-lain. Semuanya hidup dalam suasana yang rukun dan damai. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani, khususnya adalah kebun kopi. Kopi Arabica, Pak Panglima. Ini kopi Arabica terluas di Indonesia ini, Pak. 2 kabupaten dengan Bener Meriah itu terluas. Kalau 1 kabupaten pun masih terluas juga, Pak, karena 45.000 hektar Arabica. Kalau Robusta mungkin ada yang daerah lain yang lebih luas. Hasil kopi ini diekspor ke hampir semua benua, Pak. Ada 16 negara tujuan ekspor utama, sedikit untuk kebutuhan dalam negeri. Di samping kopi, karena daerah kita ini adalah dataran tinggi, sumber pendapatan masyarakat lainnya adalah dari tanaman sayur, khususnya kentang, tomat, cabai dan lain-lain, serta buah-buahan termasuk markisa, jeruk dan lain-lain. Bapak Panglima yang kami hormati, di samping itu akhir-akhir ini selain Aceh Tengah ini dipopulerkan oleh kopi, juga muncul komoditi baru yaitu batu, Pak. Batu giok. Hampir semua bapak-bapak anggota DPR ini saya lihat tadi jarang yang 1, Pak, ada kebanyakan 2. Ini sebenarnya bukan pertanda negatif, tetapi memang cintanya kepada produksi lokal. Itu berasal dari satu kawasan, Pak Panglima,
yaitu lumut. Setelah saya cari-cari referensi Pak, ternyata lumut ini bermakna hijau tua dan ada hubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu kalau kita lihat menara daripada kuburan Nabi Muhammad SAW, warna hijau tua persis itulah lumut. Jadi lumut itu artinya adalah hijau tua. Batu-batu itu Pak sekarang berkembang, yang syukur kita adalah populernya bukan hanya di Aceh Pak, tapi demamnya itu seluruh Indonesia populer dengan batu. Kata orang ahli-ahli batu, karena saya tidak ahli batu Pak, batu kita ini nomor 2 terbaik di dunia yang dari lumut ini. Nah, ini komoditi yang berkembang terakhir ini adalah bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kami laporkan kepada Bapak Panglima, dan kami atas nama pimpinan daerah dan semua masyarakat sekali lagi menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Panglima yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk mengunjungi kami semua di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kunjungan Bapak ini membawa motivasi bagi kami semua di sini, semua komponen, untuk bisa bekerja dan berusaha lebih baik. Kepada masyarakat saya informasikan bahwa kunjungan Bapak Pangdam adalah sekaitan dengan peresmian satu jembatan besar, yaitu jembatan Berawang Kunyit, yang menghubungkan antara Kecamatan Atulintang dan Kecamatan Jagong Jeget, yang sudah sekian lama ditunggu, diharapkan oleh masyarakat kita. Perkiraan saya ada 5.000 masyarakat kawasan Jagong Jeget dari 5 perkampungan yang selalu harus ke Jagong dulu dari arah Berawang Dewal, Merah Said, Telegesari, Gegarang, bahkan Berawang Baru. Kalau mau ke Takengon harus ke Jagong dulu. Dengan adanya jembatan ini, perjalanan itu lebih singkat 10 km. Sebelumnya adalah 51 km menjadi 41 km. Dan ini bukan yang pertama bantuan dari Kodam Iskandar Muda. Bahkan sebelumnya pun sudah ada 2 jembatan besar lainnya yang dibantu kerjasama dengan Kodam Iskandar Muda. Belum lagi jembatan-jembatan kecil, jembatan Beli, itu jumlahnya lebih banyak lagi. Pada tempatnya kami menyampaikan terima kasih Pak Pangdam, dan masih banyak lagi sungai Pak yang perlu jembatan di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan Pak Pangdam, apalagi ada Pak Kazidam di sini yang sudah melihat langsung lapangan Pak. Banyak sekali sungai yang harus dibuat jembatan dalam rangka memudahkan hubungan masyarakat. Kadang-kadang musim hujan seperti ini Pak, seperti ke Pasir Putih, juga masih di Kecamatan Jagong, itu nggak bisa lewat masyarakat. Tunggu kering dulu baru lewat air. Jadi ini perlu Pak tambahan jembatan Beli Pak Kazidam. Pak Pangdam sudah setuju. Karena memang real Pak kebutuhan ini. Aceh Tengah ini banyak sungai, karena semuanya sungai di air di pesisir sebagian besar sumbernya di sini Pak. Mengalir ke Aceh Utara, mengalir ke Aceh Timur, dan itu banyak yang melewati pemukiman-pemukiman dan juga kebun-kebun kopi masyarakat. Terima kasih Pak Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin beserta tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan arahan dan bimbingan Panglima Kodam Iskandar Muda
Yang terhormat Bapak Majen TNI Agus Kiriswanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya khusus kepada ibu-ibu yang kami hormati, salam dari istri saya yang kebetulan pada hari ini kemarin bersama-sama Bu 2 hari Jakarta Medan, namun sampai Medan dipanggil ke Jakarta, saya ke sini. Setelah sampai di sini bilang saya mau ke Takengon. Kata Bapak curang, Takengon itu bagus. Kenapa saya nggak diajak? Insya Allah nanti lain kali saya ingin memperkenalkan istri saya dengan ibu-ibu di sini dan mungkin dengan budaya apa yang akan direncanakan nanti pada pekan kesenian ya Pak ya, Insya Allah. Dan ini memang kehadiran saya khusus dalam rangka peresmian jembatan yang tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa tidak diduga, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu hal itu, kami juga meyakini bahwa ini adalah kehendak beliau. Tanpa ridho beliau, saya mungkin ada alasan lain Pak untuk datang ke sini, namun sangat kuat sekali sehingga saya berangkat dan alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang sejahtera dan bahagia, karena walaupun hujan kelihatannya kita merasa bahwa hujan itu adalah anugerah bagi semuanya. Dan pada malam hari ini saya merasa terhormat, terharu dan merasa kecil di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, karena saya menyadari bahwa prajurit TNI itu adalah anak kandung rakyat, karena kami lahir dari rakyat, sehingga kami merasa bahwa dengan sambutan yang membanggakan tadi, kami merasa bahwa saya kembali ke orang tua kami, sehingga nanti apa yang saya sampaikan bahwa dengan segala bentuk pembangunan yang ada di Aceh ini, Aceh Tengah ini, kami sebagai prajurit yang khususnya di wilayah Aceh Tengah, di bawah kendali Bapak Bupati, kami siap melaksanakan mendukung rakyat dalam rangka membangun demi kesejahteraan dan meningkatkan hasil pangan atau sumber daya yang ada di sini demi kejayaan Kabupaten Aceh Tengah. Dan kami juga terima kasih acara yang luar biasa pada hari ini. Ternyata resepsi dalam rangka ulang tahun Kota Takengon yang ke-438 Bapak. Kalau sejarahnya seperti disampaikan Bapak Bupati, sejak tadi saya melihat suasananya memang Takengon ini memiliki karisma yang luar biasa. Dan tadi Bapak Bupati sampaikan bahwa konsentrasi pembangunan dan menyampaikan bahwa sudah beberapa jembatan dibangun. Ini luar biasa Bapak. Yang tadi saya katakan bahwa apabila ditanya apa yang kau kerjakan, cukup saya sudah membangun jembatan. Itu sudah luar biasa nilainya. Air dan jembatan, karena jembatan itu salah satu sarana untuk bisa melanjutkan perjalanan. Kalau kita berpikir demikian, para pejabat di sini, khususnya Pak Bupati, insya Allah Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkah keselamatan dunia akhirat bagi para pemimpin di Kabupaten Aceh Tengah ini. Yang pada saat tadi kami mendengar dari protokol menyampaikan suatu suasana di Aceh Tengah ini, di mana dengan khas gayonya yaitu kopi, yang tadi saya minum kopi habis Pak, satu cangkir. Namun saya bilang, Bapak Bupati saya izin minum pahitnya. Dan ternyata pahitnya itu juga enak. Dan saya tidak peminum kopi, namun tadi habis saya minum pahitnya. Jadi salah satu cermin bahwa masyarakat Aceh Tengah ini
salah satu umat yang selalu bersyukur dan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembangkan serta mengamalkan. Karena kopi yang pahit pun bisa menjadi enak, bisa menjadi terkenal dan bisa mengangkat harkat dan derajat khususnya rakyat Aceh Tengah ini. Saya kira penyampaian saya ini saja Bapak. Sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan di Bapak sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami izin bermalam di pendopo malam ini, Bapak Bupati. Besok kita akan mengikuti kegiatan perintah Pak Bupati. Saya jam berapa keluar, belok kanan kiri, saya nurut, pasti nurut, buktikan di sini. Saya nurut. Jadi saya kalau berangkat pasti nanya Pak Bupati kemana, Pak Bupati kemana. Termasuk nanti besok pagi bangun, Pak Bupati udah bangun belum? Nah, pokoknya kalau Pak Bupati masih tidur, saya juga tidur lagi. Kalau Pak Bupati bangun, pasti saya bangun duluan. Jadi saya akan menghargai dan menghormati sesuai aturan bahwa di sini adalah saya akan mengikuti apa yang harus dibicarakan sesuai protokol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyematkan cincin asli bermata giok di jemari Bapak Panglima Kodam Iskandar Muda, yaitu Bapak Majen TNI Agus Kriswanto. Terima kasih. Tadi saya juga batin. Pasti aku dikasih, ternyata dikasih betul. Karena Tuhan mengabulkan doa saya, memang saya lihat bagus. Dan ini terpaksa, yang tadi saya bicara begini, terpaksa kalau saya bicara harus. Dan sedikit-sedikit harus. Dan tadi saya lihat Bapak dari anggota DPR, kalau salaman bukan begini, salaman begini. Jadi nanti Bapak-Bapak kalau kami pulang, permisi, ini ke depan, bukan berarti sombong, bukan pamer Pak. Kalau salaman juga nanti agak seperti Bapak Ketua DPR. Terima kasih. Industri geoknya Pak. Karena biasa kalau Panglima yang pakai, harganya naik terus.